Hai, welcome back to the channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas sebuah video, yaitu produk yang belakangan ini sedang aku gunakan dan aku excited untuk bisa men-share kepada kalian, yaitu ini. Ini adalah Scarlett yang Skin Smoothing Retinol Serum sama Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum. Nah, kalau kalian tahu aku tuh orang yang pecinta active ingredients ya kan. Dan sekarang mereka mengeluarkannya active ingredients yang persentasenya aja tahu, dan aku selalu menjadi fans beratnya retinol. Kamu tahu aku menggunakan retinol berapa lama sih. Jadi aku memang cinta banget sama retinol, dan sekarang dia mengeluarkan yang Niacinamide 5% juga. Keren banget dah. Nah, ini kan sempat muncul di Paris ya, ada di Paris, dan sekarang sudah muncul, sudah reveal, sudah terjual. Bisa kalian langsung check it out di linknya Scarlett yang aku taruh di description box. Cuma produk ini merupakan produk yang wow begitu, akhirnya mengeluarkan retinol juga gitu. Karena ya aku menunggu-nunggu retinol lah, siapa yang gak suka retinol kan, aku suka retinol banget. Nah, kemudian untuk pertama adalah kita akan bahas dari si niacinamide-nya dulu. Ini adalah niacinamide 5% dengan beta glucan dan dengan 7 phyto extract serum. Nah, secara klaimnya dia tuh bisa untuk strengthen skin barrier, brighten skin, bisa untuk memperkuat skin barrier, mencerahkan kulit, mampu untuk mengurangi garis halus, menenangkan kulit, menghidrasi, kemudian sebagai anti-aging dengan cara mengurangi melawan radikal bebas, oke, dengan cara antioksidan. Nah, kemudian akan aku bahas juga secara ingredients list karena saya Steven Adrian, oke. Pertama ada niacinamide 5%. Nah, niacinamide 5% itu merupakan konsentrasi yang aku bilang itu it's a sweet spot, oke. Karena kalau kalian lihat biasanya di penelitian di in vivo, itu dia akan menggunakan kayak 2% ataupun in vitro. Itu jadi 2% niacinamide biasanya. Dan 2% niacinamide itu secara in vivo itu sudah bisa untuk mengurangi hiperpigmentasi, oke. Dia biasanya juga penggunaannya niacinamide itu kalau diujikan itu 2-5% biasanya, dan 5% sudah menjadi sweet spot yang merupakan kadar konsentrasi yang sudah cukup, oke. Jadi dia sudah terbukti efektivitasnya namun tidak over sekali sampai menyebabkan kulit menjadi iritasi, oke. Dan 5% niacinamide itu merupakan konsentrasi favoritku juga karena ya once again dia nggak terlalu kenceng gitu, jadi oke lah untuk digunakan sehari-hari. Kemudian di sini juga dia ada beta glucan. Beta glucan, one of my favorite juga, itu underrated banget ya. Jadi mungkin kalian tahu kayak Allantoin dan teman-temannya, oke itu semua soothing. Beta glucan itu juga sangat soothing sekali, kemudian juga very hydrating dan juga mampu untuk menenangkan kemerahan, cuma nggak banyak orang yang tahu. Jadi beta glucan is also very good. Kemudian di sini dia juga ada banyak mengandung ekstrak, ada Centella asiatica, soothing dan hydrating. Ada Camellia recutita atau Matricalia flower extract, itu merupakan semacam tumbuh satu keluarga dengan chamomile, oke. Jadi once again very soothing, very hydrating juga. Kemudian di sini ada ekstrak dari bunga kelor, Moringa oleifera. Moringa itu ternyata juga bermanfaat untuk kulit loh ya. Dia anti-aging, antioksidan, dan once again soothing. Kemudian sini juga ada Camellia sinensis, green tea, black tea. Itu semua juga senyawa antioksidan yang dia kayak akan senyawa namanya EGCG, epigallocatechin 3 galat. Itu juga very soothing, very hydrating juga. Kemudian di sini dia ada Allium sativum, ada ekstrak bawang. Nah, ekstrak bawang itu biasanya digunakan karena dia itu hydrating, kemudian dia antioksidan juga sih, dan nggak banyak sebenarnya yang pakai bawang gitu ya untuk dijadikan ekstrak. Ada Punica granatum ekstrak, ada banyak banget jenis ekstrak di bawah sini. Cuma yang aku juga caught my eyes adalah ada ceramide-nya. Oke, kamu nggak naruh ceramide tapi ada ceramide-nya loh. Jadi dia ada ceramide NPAP, kemudian ada phytospinosine dan ada kolesterol serta ada ceramide EOP. Ceramide kompleks, 3 jenis ceramide AP, NP, EOP kayak CeraVe. Ada kolesterol dan juga ada phytospinosine. Mirip teknologinya si CeraVe. Jadi itu untuk skin barrier ya, mana ya ceramide itu membentuk healthy skin barrier kulit kita, ketambah dengan kolesterol dan juga phytospinosine yang mampu untuk, phytospinosine itu prekursornya ceramide. Jadi mampu untuk meningkatkan kinerja dari si ceramide untuk mereparasi skin barrier kulit kalian supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap lembab dan tidak mudah bermasalah. Jadi secara keseluruhan produk ini luar biasa loh, kayak wow, oke, cara ingredients kamu ada 5% niacinamide, oke, 5% niacinamide. Itu semua juga sweet spot ya untuk hydrating, calming, strengthen skin barrier, anti-aging, antioxidant, kemudian hydrating, calming, soothing gitu kan.
Ada ceramide-nya pula untuk skin barrier, membantu untuk memperkuat skin barrier juga, melembabkan supaya kulit tidak terlalu bermasalah. Ada banyak ekstrak-ekstrakan juga kayak Centella asiatica, chamomile, ada ekstrak moringa, ada ekstrak green tea. Itu semua juga once again bisa untuk soothing dan banyak antioksidannya pula. Jadi ini produk yang menurutku luar biasa, oke juga. Dipakai di kulitku once again gak ada rasa bermasalah sama sekali. Nggak ngarahin kulit itu kayak kebakar atau apa. Dan secara keseluruhan, secara overall juga terlihat lebih cerah sih di kulitku. Dan yang penting adalah nggak ada rasa kebakar, serta menenangkan kulitku yang kemerahan. So it's penting for me. Untuk botolnya kayak gini, jadi ungu kayak gini, kayak botol Scarlett pada umumnya. Teksturnya dia kayak gini. Teksturnya bisa dibilang agak thick, nggak thick banget lah. Oke lah, agak thick. Cuma cepet nyerap sih. Kalau aku pribadi lebih suka serum itu yang kalau dipakai ya, itu yang agak ada thicknya. Tandanya apa gitu kan? Kalau misalnya terlalu ringan, itu ada di perbatasan antara ampul atau serum gitu. Dan biasanya kalau di aku ya, yang agak ringan itu malah biasanya somehow malah jadi nggak nyerap. Hanya harus ditepok-tepok biar nyerap. Ini teksturnya loh, udah nyerap, bener-bener cepat nyerap loh. Udah nyerap sempurna gitu. Jadi teksturnya dia menurutku enak banget karena langsung cepat menyerap. Untuk baunya ada tapi hampir nggak kecium. Jadi it's very subtle, it's very mild, tidak ada masalah juga. Dan kenapa kok bisa agak kental? Karena ada ceramide-nya coy. Jadi ya tetap aja perlu untuk lebih kental supaya ada ceramide-nya juga bisa masuk. Serta bisa menampung si niacinamide-nya itu pula. Dan aku menggunakan ini, yang aku suka adalah ketika kamu menggunakan langsung aja di tangan lah, udahlah. Kamu pakai di tangan lah, kiri sama kanan, langsung lebih cerah gitu loh. Jadi ketika kalian aplikasikan di muka secara keseluruhan, semakin lama kulit kalian akan jadi lebih cerah, kemudian lebih tidak bermasalah, dan juga dia bisa menenangkan kemerahan kulit kalian. Untuk brightening di tanganku juga langsung kelihatan, oke, dan di muka juga akan kelihatan pula. Oke, kemudian produk kedua yang bikin aku super excited banget, kenapa? Yaitu ada ini. Ini adalah Scarlett yang Skin Smoothing Retinol Serum. Nah, kalau kalian tahu aku memang pecinta matinya retinol, oke? Retinol merupakan jalan ninjaku. Gak ada retinol, aku yang bingung karena aku selalu pakai retinol. Bagus banget retinol, oke? Nah, sekalian mengeluarkannya Skin Smoothing Retinol Serum. Ini dirilis di Paris dan sudah tersedia di e-commerce juga. Nah, Skin Smoothing Retinol ini dia ngomongnya bisa untuk improve skin smoothness, bisa untuk lebih halus, kemudian kulit jadi lebih glowing, bisa untuk menstimulasi produksi kolagen, dan bisa untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Itu klaim dari mereka. Nah, sekarang kita akan bahas secara ingredients listnya, oke? Yang pertama di sini dia memang mengandung retinol, oke? Retinol itu merupakan golongan retinoids yang bisa dibilang dia itu juga bisa dibilang cukup mild ya. Jadi retinol itu di atasnya retinil, namun akan di bawahnya retinol dan di bawahnya tretinoin. Nah, si retinol ini harus mengalami 2 kali konversi untuk menjadi dalam bentuk bahan aktif retinoic acid yang akan diterima oleh reseptor kulit alfa beta gamma pada kulit kita. Nah, dia harus melakukan 2 kali konversi, oleh sebab itu retinol bisa dibilang cukup mild sebenarnya. Nah, di sini dia juga fungsi retinol itu apa sih kalau begitu? Pertama, dia itu terbukti mampu untuk menghambat MMP, menghambat matriks metaloproteinase pada kulit yang mampu untuk merusak kolagen. Kedua, menstimulasi produksi kolagen. Ketiga, karena dia menstimulasi produksi kolagen berarti apa? Anti-aging. Keempat, dia mampu apa? Sebagai anti-acne dengan cara mengecilkan pori-pori. Mengecilkan pori-pori. Dia tuh kayak mempercepat skin cell turnover, yang akhirnya juga dia tuh bisa untuk mereduce kelenjar minyak, mampu untuk menormalkan kelenjar minyak. Oke, jadi mampu untuk mengontrol minyak juga, sehingga mampu untuk mencegah pertumbuhan jerawat. Serta di sini dia juga ada ascorbyl glucoside, ada turunan vitamin C-nya juga di sini. Oke, vitamin C ini juga sebagai brightening ya, juga sebagai antioksidan pula. Secara overall untuk mencerahkan kulit. Nah, ascorbyl glucoside itu merupakan turunan vitamin C, bukan yang ascorbic acid. Nah, si ascorbyl glucoside kalau diformulasikan dengan retinol itu sebenarnya dia nggak masalah. Oke, tidak masalah kalian gunakan vitamin C dan retinol, karena kalau misalnya vitamin C yang cenderung golongan yang bukan ascorbic acid ketemu retinol itu nggak masalah dan tidak akan menggerakkan iritasi. Oke, di sini dia juga ada semacam bahan-bahan ekstrak juga. Di sini ada Punica granatum. Di sini dia juga ada allantoin. Oke, allantoin dari comfrey root yang dia tuh juga
very soothing. Oke. Jadi si allantoin di sini bekerjanya apa? Untuk mencegah iritasi yang disebabkan oleh retinol. Karena iya, retinol merupakan, kan saya sudah lihat, manfaatnya banyak banget. Oke. Cuma retinol itu juga merupakan bahan yang harus kalian hati-hati. Kenapa? Yang pertama, dia tuh mampu untuk meningkatkan fotosensitivitas pada kulit. Jadi dia membuat kulit kalian menjadi lebih fotosensitif. Artinya apa? Lebih sensitif terhadap cahaya. Oke. Jadi itu sesuatu yang harus kalian perhatikan pula. Kalau kalian sedang menggunakan retinol, kalian tuh wajib pagi hari menggunakan sunscreen. Kalau nggak gitu bisa terjadi iritasi karena kulit kalian menjadi lebih sensitif sama sinar matahari. Yang kedua, retinol itu tidak boleh digunakan pada siang hari. Kenapa? Gitu. Pertama, retinol itu tidak stabil oleh cahaya. Kalau kalian gunakan di siang hari, iya, dia bakal bahannya jadi nggak stabil, yang artinya tidak berguna. Kemudian, karena dia bisa meningkatkan reaksi fotosensitivitas, ya kalian bakal iritasi. Kemudian yang ketiga, retinol juga tidak diperbolehkan digunakan oleh ibu yang hamil ataupun menyusui. Oke, nggak boleh. Semua jenis retinoids tidak boleh. Retinal, oke, kita mulai dari paling rendah. Retinil, bisa retinil palmitat, retinil asetat, retinol, kemudian retinal, retinoin, adapalen, tazaroten. Itu semua nggak boleh untuk ibu hamil, oke? Itu nggak boleh. Kemudian yang keempat, serum retinol ini tidak boleh digunakan dengan serum acne serum dari si Scarlett. Karena acne serumnya si Scarlett itu kan mengandung salicylic acid ya, BHA, dan di sini dia mengandungnya retinol. Nah, biasanya kalau chemical exfoliant itu biasanya tidak disarankan untuk digunakan dengan retinol. Kenapa? Karena oke, dua-duanya mampu anti-aging, tapi keduanya tuh bisa mengiritasi kulit. Jadi saya kalian tuh habis membuka kulit kalian dengan exfoliator, kalian aplikasikan retinol, lebih cepat penetrasi, lebih cepat iritasi pula. Jadi tidak boleh digunakan dengan produk yang ada salicylic acidnya pula. Nah, jadi kalau kalian mau melayer, sebenarnya kalian tuh mau melayer, oh ya lupa bahas teksturnya pula. Jadi kalau untuk botolnya, dia kayak gini. Botolnya lucu, warna biru. One of my favorite color, aku suka biru. Nah, di sini teksturnya dia tuh kayak wild milky ini, kayak serum yang dia tuh sebenarnya agak berwarna kayak bukan bening, oke, kayak warna putih susu kayak gini. Ketika kalian aplikasikan, teksturnya sangat ringan, oke, teksturnya bisa dibilang ringan dan juga dibalurkannya gampang, oke. Bisa dibilang ya kayak agak usap-usap gini dan akhirnya dia meresap ya udah nggak lengket gitu loh. Itu ya enak juga. Nah, menggunakan produk ini juga itu merupakan bisa dibilang oke banget, oke. Ini aku gunakan kalau misalnya aku pengen istirahat dari retinoic acid gitu. Karena kadang-kadang ya pakai retinoic acid kan lama-lama iritasi terus ya aku. Jadi kadang-kadang aku stop retinoic acid dan menggunakan retinol ini. Dan kulitku bisa dibilang oke juga, nggak jerawatan, nggak ada rasa kebakar, dan tentu saja menjadi lebih tenang, nggak terlalu merah karena retinoic acidnya aku lepas. Menggunakan produk ini kulitku menjadi lebih tenang dan kalian bisa lihat kulitku glowing kan. I don't know ini glowing nggak sih, aku nggak ngerti, tapi ya hasil kulitku jadi lebih glowing kayak gini. Jadi nah, kalau saya kalian mau melayer produk Scarlett bagaimana? Nah, kalau kalian mau melayer niacinamide dan retinol, bisa langsung kalian layer. Kenapa? Aku udah pernah cerita di videoku sebelumnya. Kalau niacinamide dan retinol itu memiliki, ini merupakan teman baik, oke. Kalau misalnya kalian menggunakan niacinamide dulu sebelum kalian menggunakan retinol, si niacinamide itu bisa untuk menahan iritasi dari si retinol, oke. Ketika kalian combine, manfaatnya akan lebih bagus serta mampu untuk mengurangi iritasi dari si retinol itu tadi. Jadi merupakan bahan yang bisa dibilang oke untuk bisa digabung. Nah, kalau misalnya si retinol ini kan nggak boleh untuk pregnancy ya, untuk orang ibu hamil nggak boleh. Kalau niacinamide itu sebenarnya tidak ada masalah untuk kalian kombinasikan dengan nggak masalah misalnya kalian gunakan pada ibu hamil. Cuma kalau kalian mau lebih pasti, kalian kontrol ke Obgyn lah ya, untuk mencarikan skincare yang kurang lebih tidak ada masalah untuk janin kalian gitu. Jadi kalian harus sebenarnya ke Obgyn juga untuk skincare-nya ya. Nah, cuma kalau misalnya si niacinamide ini tadi bisa di-combine dengan hampir seluruh serumnya Scarlett, oke. Mau yang brightly bisa, mau yang acne bisa, mau yang glow toning juga bisa, mau ini kalian combine sama retinol juga bisa. Karena kenapa? Niacinamide ini merupakan sebuah bahan yang bisa bilang sangat versatile, oke. Jadi dia itu hampir bisa ketemu dengan siapa saja. Vitamin C bisa, AHA bisa, ketemu retinol bisa, ketemu bahan-bahan yang ekstra lain juga bisa. Jadi niacinamide merupakan bahan yang sangat versatile dan bisa kalian gunakan dengan bahan apa saja sebenarnya.
Kalau si retinol ini yang memang agak sedikit rewel, oke? Dia nggak boleh digunakan dengan serum yang mengandung si salicylic acid aja sih dari acne serum. Sebaiknya kan tidak bisa menggunakan si retinol itu bareng. Coba kalau kalian mau menggunakan dengan yang brightly serum, dengan glow toning serum, dengan ini juga itu semuanya bisa, oke? Karena retinol ini tidak tubruan dengan bahan-bahan yang seperti itu. Mau vitamin C, kemudian mau niacinamide, retinol itu tidak tubruan. Kecuali vitamin C yang L-ascorbic acid, itu beda cerita. AHA, BHA, kalau misalnya kalian tidak terbiasa juga jangan kalian gabungkan. Nah, kalau kalian juga mau nge-layer produk ya tentu saja ya kalian pakai, kemudian tunggu meresap, baru kalian pakai serum selanjutnya, baru kalian pakai. Jadi jangan satu pipet kalian campur gitu, enggak kayak gitu caranya, kalian bukan chemist ya, jadi jangan begitu cara menggunakan serum. Jadi pakai satu, nyerap, pakai yang kedua. Nah, bagi kalian selama ini melihat produknya Scarlett dan kalian merasa kok ada ya Scarlett yang mengandung retinol, atau kok nggak ada ya Scarlett yang mengandung bahan aktif yang jelas konsentrasinya gitu. Ini sudah datang, teng-teng udah datang. Jadi kalian bisa langsung beli produk ini, langsung di description box di bawah juga bisa. Dan akhirnya Scarlett meluncurkan retinol, bahan-bahan terfavoritku sepanjang masa. Oke, retinol. Aku udah pakai retinol berapa lama? Semua. Jadi aku suka banget. Jadi ini ada 2 produk Scarlett yang baru luncur dan bisa kalian beli langsung. Jadi go get yours now, dan semoga saja video ini membantu kalian dalam membeli produk Scarlett. Dan thank you so much for watching. See you next time. Bye.